Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nani Kurniasi. Saya adalah CGP angkatan ke-6 dari Kabupaten Karawang, di mana instansi kerja saya adalah di SMP Negeri 1 Telagasari. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan tentang koneksi antara materi modul 2.1, yaitu tentang pembelajaran berdiferensiasi. Berikut adalah fasilitator saya, yaitu Bapak Muhammad Amya SPD, dan kemudian pengajar praktik saya yaitu Bu Dwi Wahyu Aryani MPD. Pada kesempatan kali ini saya akan mengkoneksikan materi dari modul 1 sampai dengan modul 2.1 saat ini. Pada modul 1 kita mengetahui bahwa berdasarkan filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara, beliau mengungkapkan bahwa pendidikan adalah menuntun, yaitu menuntun kodrat anak, di mana setiap anak adalah unik dan memiliki kodratnya masing-masing. Oleh sebab itu, sebagai guru kita berperan untuk menciptakan lingkungan belajar yang memungkinkan setiap anak untuk tumbuh dan berkembang secara maksimal sesuai kodratnya masing-masing. Caranya yaitu dengan menciptakan budaya positif di sekolah kita. Seperti yang kita ungkapkan tadi bahwa setiap anak adalah unik dan memiliki kodratnya masing-masing. Oleh sebab itu, diperlukan yang namanya pembelajaran berdiferensiasi, di mana pada akhirnya pembelajaran berdiferensiasi, budaya positif, itu bisa menciptakan anak yang merdeka, yang selamat dan juga bahagia. Setiap murid yang duduk di kelas kita adalah individu yang unik, dan ini seharusnya menjadi dasar dari praktik-praktik pembelajaran yang kita lakukan di kelas dan di sekolah, serta menjadi kerangka acuan saat mengevaluasi praktik-praktik pembelajaran yang kita lakukan. Dengan meyakini bahwa setiap anak adalah unik, maka sebagai pendidik kita semua juga tentu harus membuka mata terhadap adanya keberagaman murid-murid di kelas kita. Melihat betapa luas keberagaman murid-murid kita, maka sebagai guru kita perlu berpikir bagaimana caranya dapat menyediakan layanan pendidikan yang memungkinkan semua murid mempunyai kesempatan dan pilihan untuk mengakses apa yang kita ajarkan secara efektif sesuai dengan kebutuhan mereka. Oleh sebab itu, di sini hadirlah pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi ini bisa menjadi solusi yang dapat kita ambil untuk mengatasi masalah keberagaman murid kita tersebut. Apa itu pembelajaran berdiferensiasi? Nah, selama ini terkadang kita salah mengartikan pembelajaran berdiferensiasi, di mana melakukan pembelajaran berdiferensiasi ini bukan berarti bahwa guru harus mengajar dengan 42 cara yang berbeda untuk mengajar 42 orang murid. Bukan pula berarti bahwa guru harus memperbanyak jumlah soal untuk murid yang lebih cepat bekerja dibandingkan dengan yang lain. Pembelajaran berdiferensiasi juga bukan berarti guru harus mengelompokkan yang pintar dengan yang pintar dan yang kurang dengan yang kurang. Bukan pula memberikan tugas yang berbeda untuk setiap anak. Nah, pembelajaran berdiferensiasi adalah serangkaian keputusan yang masuk akal atau common sense yang dibuat oleh guru yang berorientasi kepada kebutuhan murid. Jadi, pembelajaran berdiferensiasi ini merupakan pembelajaran yang mengakomodir
kebutuhan belajar murid, di mana langkah awalnya bisa dilakukan dengan cara mendiagnosa kebutuhan belajar murid melalui pemetaan yang dapat dilakukan melalui survei, observasi, wawancara, dan juga angket. Apa saja langkah yang harus dipersiapkan dalam pembelajaran berdiferensiasi? Langkah pertama adalah melakukan pemetaan. Melakukan pemetaan ini bisa dilakukan dengan menggunakan 3 pendekatan, yaitu melihat bagaimana kesiapan belajar murid, minat, dan juga profil belajar dari murid-murid kita. Yang kedua adalah merencanakan. Artinya, setelah melakukan pemetaan dan mengidentifikasi kebutuhan belajar siswa, barulah kita merencanakan RPP berdiferensiasi dengan memilih materi, strategi, metode, cara, serta alat peraga yang akan kita gunakan untuk mengajar dengan RPP berdiferensiasi tersebut. Kemudian yang terakhir adalah mengevaluasi. Ini tentunya sangat penting untuk mengetahui sejauh mana program pembelajaran berdiferensiasi ini memenuhi kebutuhan belajar murid. Apakah sudah optimal untuk mencapai hasil belajar yang diinginkan? Ada 7 alasan mengapa pembelajaran berdiferensiasi ini dapat berhasil. Yang pertama, pembelajaran berdiferensiasi adalah bersifat proaktif. Kemudian, pembelajaran berdiferensiasi ini lebih bersifat kualitatif daripada kuantitatif. Selanjutnya, pembelajaran berdiferensiasi ini berakar pada penilaian. Kemudian, pembelajaran berdiferensiasi menggunakan beberapa pendekatan terhadap konten, proses, dan juga produk. Pembelajaran berdiferensiasi ini berpusat pada murid. Kemudian pembelajaran berdiferensiasi ini merupakan perpaduan dari pembelajaran seluruh kelas, kelompok, dan individual. Dan yang terakhir, pembelajaran berdiferensiasi ini bersifat organik dan dinamis. Dari uraian tadi, kita dapat simpulkan bahwa pembelajaran berdiferensiasi adalah solusi dari masalah yang berhubungan dengan perbedaan yang dimiliki oleh murid kita. Melalui desain pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan belajar murid, secara otomatis ini dapat meningkatkan minat murid terhadap pembelajaran. Dengan menjaga minat murid tetap tinggi, ini diharapkan dapat meningkatkan kinerja dari murid-murid kita. Demikian pemaparan saya tentang pembelajaran berdiferensiasi di modul 2.1 ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.